Halo, guten Abend, alles. Wie geht es euch? Apa kabar semuanya? Oke, good. Oke, Zo, suara saya terdengar? Kedengaran nggak? Kedengaran, baik. Oke. Kemarin kita kan sudah belajar bagian guten yang ini ya, teman-teman ya, Nezruk Noi bab 1 yang Guten Tag auf Wiedersehen. Di sini saya mau eh reka-reka ulang aja kemarin. Mungkin banyak di percakapan ya teman-teman ya kayak halo Nina, halo Niklas, wie geht es, wie geht's, danke, sehr gut, und dir, ganz gut, danke, dan lain-lainnya. Terus kalau kalau kalian kenal dan kalian akrab, kalian bisa pakai du ya, karena du itu artinya kamu. Nah, kalau kalian sama orang yang berpapasan ataupun kayak orang yang menurut kalian lebih tua ataupun lebih tinggi derajatnya, kayak misal seperti sama bos ataupun sama atasan, kalian bisa pakai ihnen. Wicked as Ihnan, Wicked as dia, Wicked as dia buat yang non formal, Wicked as Ihnan buat yang formal. Nih, kalian bisa baca-baca sini. Ini kalian harus hafal ya teman-teman ya dan harus kalian pelajari kayak where bist du, wie heißt du, ich heiße oder ich bin Bagas. Wie geht's dir, danke sehr gut. Und dir, danke gut, auch gut, danke dan lain-lainnya. Terus yang untuk pergi atau perpisahan, tschüss atau ciao atau auf Wiedersehen lain-lainnya atau Bismo kan kalau misalnya kalian besok mau ketemuan dan bikin jadwal itu ya teman-teman ya. Hmm. Di sini Verben und Personal Pronomen ich heiße, ich bin, du heißt, du bist, sie heißen, sie sind. Di sini kalian eh, paham di sini Verben und Personal Pronomen ya. Nah, ini harus kalian hafalin ya karena ini nanti masuk ke materi konjugasi dan Zain ini juga harus kalian hafalin karena itu to be ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu to be. Ini juga kayak gini nih. Saya Senina, Wihaistu, Werbistu. Oke. Terus, Woher kommen Sie? Dari mana kalian datang? Ya, ada paham. Oke, kita lanjut. Cahlen. Kemarin Cahlen sudah belajar belum, teman-teman? Bis. Halo, halo. Kemarin sudah belajar angka belum, teman-teman? Tan, 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 tan. Kayaknya kemarin udah belajar angka ya. Udah, kok, udah. Oke, sudah. Oke, Zo. Kemarin kita sudah belajar angka. Terus ini berarti kita lanjut ke bab 2 aja langsung ya, teman-teman ya. Oke, bab 2 kita sudah masuk ke hobi. Hobbies. Meine Hobbys. Meine Hobbys oder mein Hobby. Nah, di sini kita bakal belajar tentang konjugasi, teman-teman. Konjugasi, sebentar. Kita belajar tentang konjugasi. Konjugasi itu apa sih, Kak? Konjugasi itu perubahan kata kerja sesuai dengan subjek, teman-teman. Misal seperti di sini kalian bisa lihat, di sini ich koche. Ini kan kochen, arbeiten, lesen, sprechen. Itu kan verben asli ya atau infinitif. Itu verben yang belum dikasih subjek dan verben yang nggak bakal maksudnya yang belum diubah sama sama sekali. Jadi masih sama kayak misal kalau di Indonesia tuh eh memasak, memasak tapi tanpa tanpa subjek ya kayak saya memasak bukan tapi memasak doang. Memasak, bekerja, membaca, berbicara itu kata kerja teman-teman, verben. Nah, kalau yang masih belakangnya ENN kayak gini, kochen, arbeiten, lesen, sprechen, schreiben, fahren dan lain-lainnya, itu masih kata
kerja infinitif ya teman-teman. Infinitif. Pasti kata kerja infinitif. Jadi kalian harus ingetin gitu ya. Ini kohen yang belakangnya en itu infinitif. Nah, lalu kita lanjut. Mana? Mana? Dun, 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 dun. Duh, infinitifnya nggak bisa turun juga lagi. Hmm, 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 hmm. Eh, Us. Oke, so ini aja deh. Nih, jadi kalian harus ngafalin ini kayak kata infinitifnya. Jadi kalau untuk ngafalin kata kerja, kalian harus ngafalin infinitif ya teman-teman yang belum diubah sama sekali. Kochen, arbeiten, lesen, on, under. Nah, kalau misalnya sudah dikonjugasi teman-teman, jadi kayak gini teman-teman. Kohe, arbeite, lese, spreche. Nah yang ini nanti dulu. Terus arbeiten, ich arbeite, saya bekerja. Kochen, ich koche, saya memasak. Terus lesen, ich lese. Terus sprechen, ich spreche, saya berbicara. Nah, kalian ingat di bagian sini aja teman-teman. Ini udah digaris hitamin tapi kalian saya garisin lagi. Kalau subjeknya ich, saya, ich, itu belakangnya teman-teman. Kohe, arbeite, lese, spreche, itu pasti belakangnya teman-teman. Belakangnya kalau di ich ya. Kalau do ya, do teman-teman, pasti belakangnya st, 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 st. Nah, pasti belakangnya st teman-teman. Jadi kalian harus hafal ini ya teman-teman ya. Ich koche, du kochst. Terus R as Z atau kata kerja kata subjek ketiga dia ya dia itu belakangnya T ya teman-teman. Koch, arbeitet, liest, spricht. Ntar saya jelasin kenapa kayak gitu. Nah, kenapa di sini beda teman-teman? Kenapa kak ini kenapa nggak leses aja leses? Terus sprechen ini kenapa nggak spreches spreches aja ya kak? Ada beberapa kata kerja yang tidak beraturan teman-teman. Kayak contohnya list sama lesson sama sprechen. Itu pasti ada yang diubah. I. Ini juga T. Sprich. Jadi harus dihafalin bagian situ teman-teman. Sama kayak RZS juga. Nah, yang pasti berubah itu cuma do sama RZS teman-teman. Jadi kalian yang do sama RZS itu lumayan hafalan ya teman-teman ya. Lumayan hafalan karena ada beberapa bukan ada beberapa banyak yang kata kerja tidak beraturan ya. Yang konjugasinya itu tidak sama dengan yang biasanya ada teman-teman. Nah, untuk wir atau kami itu sama teman-teman. Tinggal pakai infinitifnya aja. Wir kochen, wir arbeiten, wir lesen, und wir sprechen. Sama, persis sama. Sama kayak infinitifnya. Gak bakal berubah. Nah, gak bakal berubah teman-teman. Jadi, ingat itu. Nah, untuk Z, Anda, dan Z mereka, itu sama kayak wir. Sama kayak wir. Tuh. Jadi, kalau kalian hafal wir sama Z dan Z und Z, itu kalian hafal semua. Nah, wir, ingat. Kalian tinggal tambahin et atau t. Tergantung kalian bisa nyebutnya teman-teman. Kayak ihr koch, ihr arbeitet, ihr les, ihr sprecht. Nah, kalau misalnya saya contohkan dengan menggunakan kata kerja menulis, schreiben. Ihr schreibt, ya ihr schreibt. Mereka menulis. Ihr schreibt eine Prüfung. Mereka menulis sebuah ujian. Gitu teman-teman. Nah, ini di konjugasi sini kalian ada yang dibingungin nggak teman-teman? Oke, saya anggap nggak ada. Jadi, konjugasinya itu
Kalian tinggal ngafalin apa nih? Nice, danke schön, Kak Beatrice. Ich itu tinggal plus du plus st, r plus t, rzs plus t, wir wir sama pasti sama, sama, anda mereka sama dengan wir. Itu teman-teman. Nah, ditinggal ditambahin t atau et. Tergantung kalian ini ya kayak. Nah, yang dihilangin itu bagian en-nya aja teman-teman. Yang en ini, en. Jadi kalian hilangin en, tambahin ini teman-teman. Selagi saya membaca yang lain, mungkin coba kalian ubah ini menjadi U plus Aran, E plus R plus apa ya kata kerja yang seru? Pinden. Segini dulu. Coba teman-teman di chat. Di chat itu saya menulis Ich plus Reiben, Du plus Fahren, R plus Vinden. Coba kalian jawab dulu. Saya baca-baca yang bagian bawah dulu. Oke, oke sebentar ya. Sebentar kali. Saya jawab yang ini dulu. Nah, untuk yang saya tulis tadi, teman-teman. Ich plus Reiben sama dengan jadinya genau. Ich schreibe. Saya menulis. Terus du plus fahren sama dengan du. Oke. Oke. Bener apa salah teman-teman kalau pakai vars? Jawabannya salah. Karena yang benar itu umlaut teman-teman. Du vers. Vers. Dia pakai umlaut teman-teman. Ini nggak ada umlaut sih saya jadi nggak bisa. Du vers. Kamu berkendara. Umlaut itu yang titik atas dua ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak ada umlaut di laptop kalian, kalian boleh menggunakan umlaut itu menggunakan kata huruf tambah Misal kayak a umlaut ae, terus o umlaut oe, u umlaut ada umlaut ya? Ada ue dan lain-lain. Jadi kalian boleh nambahin ae. Dan yang terakhir, Ervinden siapa sih? Ya, Vindet. Nine, bukan Ervindet teman-teman. Tapi, kok Kak? Ervan. Gitu teman-teman. Bingung bukan? Makanya, kalau saran saya, kalian yang do dan RZS ini, kalian hafalin. Kalian yang ini hafalkan. Hafalkan konjugasinya. Dan konjugasinya itu, saran saya jangan nerka-nerka buat bagian do sama RZS. Karena ada beberapa yang berubah ya katanya jadi unregel tidak beraturan makanya kalian juga harus ngafalin bagian situnya dengan cara kalau saran saya kalian menggunakan contoh kalimat misal kalau kalian mau menghafalkan suatu kata misal kayak trinken pada essen kalian jangan hafalkan trinken dan essennya doang tapi kalian hafalkan juga kalimatnya misal ich esse ein Brot
Saya makan sebuah roti. Das Brot, iya benar. Sebuah roti. Kalau kamu do is, kan do eses, tapi do is ein Brot. Gitu teman-teman. Jadi ada perubahannya, makanya situ harus dihafalkan. Trinken, trinks, itu teman-teman. Sorry Kak, cara bedain penggunaan ZT itu apa ya? Z, oh, Z yang T, Z yang N, Z yang N nih. Oke teman-teman. Pertama hafal konjugasinya, itu pertama. Kedua, kalian harus ngerti konteksnya. Misal, eh Z Anda, Z mereka nih yang ini, itu kan buat ini ya, Z yang ini kan buat Anda ya, Anda. Jadi kalian lihat di S-nya ini teman-teman. S-nya itu kan gede ya. Nih, S-nya ini gede nih. Kalau S-nya gede, S-nya kapital, S-nya kapital, itu pasti, nggak bisa gitu ya. Kalau, kalau S-nya kapital, kapital, contoh Z, itu merujuk kepada Anda. Contohnya kayak Anda, aduh, agak susah sih kalau misalnya pakai Anda ya. Cuma kalau misalnya contoh, misal kayak kalian lagi ngobrol sama atasan atau orang yang lebih tua, terus terus kalian mau menjelaskan sesuatu. Saya memakan roti, kamu minum kopi. Anda meminum kopi. Ich esse, ich esse ein Brot, Sie essen einen Kaffee. Saya memakan sebuah roti, Anda meminum secangkir kopi. Begitu teman-teman. Itu buat yang Z Anda. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara membedakan Z yang T sama Z yang EN? Kalau yang ini termasuk tergantung konteks teman-teman. Karena kalau Z yang ini, kalau Z yang ini nih, yang ini, itu konteksnya ke dia, perempuan. Kalau Z yang ini, konteksnya ke mereka, ke mereka. Mereka ya banyak. Misal kalian lagi ngeliat kerumunan orang, terus teman kalian nanya, mereka lagi ngapain? Mereka lagi ngapain? Terus kalian jawab, mereka sedang makan bersama. Sie essen zusammen. Mereka makan bersama. Nah, kalau bagian yang Z ini, misal saya ngomong ke Karifda, Kak Ale, Kak Ale cewek cowok ya? Karifda deh, Karifda kayaknya cewek deh. Karifda, koch einen Salat, dia salat, einen Salat. Karifda memasak sebuah salad. Nah, misal saya nggak tahu nih Karifda itu siapa, namanya itu Karifda, tapi saya mau menyebut salah satu perempuan yang lagi saya temukan di jalan, yang saya temui di jalan. Terus terus kalian mau menjelaskan ke teman kalian kalau perempuan itu sedang membaca buku. Misalnya kalian lagi lihat di sana tuh, di jauh. Bro, jangan pakai bro, iya bang. Bro, cewek itu lagi baca buku. Kalian nyebutnya the list, the list ein Buch. Dia perempuan sedang membaca buku. Begitu Kak Ale. Jadi dilihat dari konteks ya Kak Ale ya. Kalau misalnya di sebuah kalimat biasanya konteksnya itu kalau misalnya di dalam sebuah kalimat kalau kakak baca itu kakak mungkin nggak perlu, pasti bakal bisa ngebedainnya ya. Karena kalau dari konjugasinya en sama t
Kalau misalnya en merujuk ke banyak orang, ke mereka. Kalau misalnya belakangnya T, oh iya maaf Kak Alex, kukira cowok. Soalnya biasanya teman saya namanya Alex terus dipanggilnya Ale. Nah, Ale Ale, canda. Nah, jadi kalau misalnya kakak baca, biasanya kakak jarang jarang bingung ya, karena mungkin kalau misalnya kakak lagi dapat contoh soal kayak gini nih, contoh soal kayak gini, itu pasti biasanya kadang bakal kesebut kok, Kak. Nih kayak Peter, Markus, und Fußball, Sie spielen super. Kenapa di sini spielen? Karena Peter dan Markus itu mereka, teman-teman. Mereka. Terus sama kayak Betty und Bucher. Ini hitungannya bukan mereka, teman-teman. Karena yang disebut cuma Betty. Berarti Z-nya ini merajuk kepada si Betty. Merajuk kepada Betty. Jadinya ini Z list. Gitu teman-teman. Simpel kok, tenang, gampang. Itu semua tergantung hafalan. Nah. Kalau ini nggak tergantung hafalan, tapi tergantung kebiasaan aja. Semakin kalian banyak baca, semakin kalian terbiasa. Saya sekarang udah nggak pernah ngafalin konjugasi, tapi kalau misalnya dapat kosakata baru atau kata baru dari sebuah verben, pasti kayak bisa nebak-nebak aja. Kayak saya memberi makan kucing. Memberi makan kepada hewan itu kan futern ya. Futern itu buat ini ya, memberi makan untuk hewan ya teman-teman, jangan dipakai buat manusia ya. Nggak sopan kalian. Saya nggak tahu nih. Aduh, ini futern itu apa ya? Bentar. Siapa? Aduh, futern ini, futern ini gimana ya konjugasinya? Nerka-nerka aja. Ich futtere, ich futters, ich futtert, wir futtern, wir futtern, ihr futtert, sie oder sie futtern. Gitu teman-teman. Mereka memberi makan kucing. Dia memberi makan kucing. Sie futtert eine Katze. Simpel. Surya. Simpel kok teman-teman. Lalu dari situ Kak Ale terjawab. Acungkan jempol di komputer. Jawab Kak. Oke. Good, good, good. Sip. Kita lanjut bagian aduh nih Hiren ya. Hiren takutnya tidak ada yang dengar lagi nanti. Saya ngomong sendiri jadinya. Ini aja. Sats Melody. Di sini, oh kita udah masuk ya udah Nine Frage. Eh, ini hasilnya nggak terlalu banyak dipakai, tapi akan membantu kalau kalian lagi sprechen ya teman-teman ya. Kadang kalau misalnya kalian atau teman kalian menurut kalian kurang jago ya, kurang jago sprechen, mendengar sprechen kalian. Kadang kalau kalian nanya nggak kejawab teman-teman. Nah, solusinya, solusinya kalian bisa menggunakan nada di sebuah kalimat kalian. Nada di sebuah kalimat kalian supaya teman kalian itu tahu kalian itu bertanya, kalian itu mempertanyakan atau kalian itu bertanya atau menjawab teman-teman. Kayak ini kan kalimat tanya ya, ya udah nine. Pertanyaan ya atau tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya gini, kita pergi ke kita pergi ke bioskop gak? Ya boleh gitu. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin kurang kedengeran ya, karena saya juga datar ya kalau misalnya nanya. Cuma kalau di dalam bahasa Jerman, kalian nanyanya bukan Gehen wir ins Kino gitu. Kan jadinya lebih kayak ngejawab ya, Gehen wir ins Kino gitu. Kan jadinya jadi lebih ke menjawab ya. Jadi kalian bisa pakai nada yang ditinggiin jadi Gehen wir ins Kino, Gehen wir ins Kino. Pergikah kita ke bioskop? Ya, gern. Ya, gern turunkan. Ya, boleh. Ya, baik. Terus kita kayak gini. Terus nambah lagi, ya udah naik lagi. Gehen wir am Sonntag? Sorry, gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. Terus kalau misalnya pakainya, ini kan bukan ya udah nine Frage ya. Nah, udah nine Frage. Ya, ntar saya jelasin.
Wann gehen wir? Ini turun teman-teman. Am Montag. Kenapa dia turun teman-teman? Padahal dia bertanya. Karena di sini pakai wann teman-teman. Pakai W frage. W frage itu kayak kalau di bahasa Indonesia itu 5W1H ya kalau salah. Yang hah? 5W1H. Apa itu? Pokoknya yang kemana, di mana, siapa, berapa, kapan, dan lain-lain. Itu teman-teman. 5W1H itu apa ya? Terus, was machen wir am Montag? Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. Jadi saran saya kalau misalnya kalian ujian bahasa Jerman A1, kalian tekenin aja kalau misalnya nanya. Karena ada di latihan Sprechen itu, latihan Sprechen A1, kalian bertanya kepada teman kalian, apakah kamu mempunyai kucing? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Nein, ich habe keine Katze. Turun teman-teman. Terus kalau misalnya kalian nanya pakai W-Frage, misal, apa yang kamu lakukan saat weekend? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Turun teman-teman. Nah, jawabannya nggak bisa pakai ya oder nein, teman-teman, karena pakai W-Frage. Harus dijawab menggunakan kalimat full. Seperti contoh, am Wochenende mache ich meine Hobbys, zum Beispiel, oder wie ist fotografieren, oder Fußball spielen, Basketball spielen, und andere. Itu, teman-teman. Nah, lesen Sie den Dialog zu zweit, achten Sie auf die Satzmelodie. Nih, kayak gini teman-teman. Ya udah nein, gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Semuanya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu lebih memudahkan kalian dan bakal menambah nilai kalian. Lalu kita belajar ya oder nein Frage. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya oder nein Frage, yaitu kata tanya yang iya atau tidak. Ya atau tidak, itu eh, sangat amat digunakan dalam ujian maupun dalam percakapan. Jadi benar-benar kalian harus kuasai banget ya udah nine karena ya udah nine itu bakal dipakai seterusnya dan itu bakal jadi fondasi kalimat kalian agar lebih menarik dalam percakapan. Karena nggak mungkin kan percakapan kalian cuma ngejelasin kayak Halo Kak Ale, wie geht es dir? Es geht mir gut, danke. So, am Wochenende mache ich Fußball zu spielen. Aduh, pakai ini ya kan. Am Wochenende spiele ich Video Games. Tiba-tiba Kak Ale juga jawab, ya, ich mache auch gitu. Saya juga melakukan itu. Jadi kan kayak, anjir, langsung langsung kepotong untuk percakapan. Nah, makanya lebih enak kalau kalian tuh pakai pertanyaan-pertanyaan yang simple ya, kayak hast du ein Auto? Apakah kamu punya mobil? Ya, ich habe vieles Autos. Saya punya banyak mobil. Amin. Oke, cara pembuatan ya udah nine frage itu simpel, teman-teman. Verben duluan, plus subjek, plus kata keterangan lain, keterangan lain. Udah gitu dong. Find out. Iya, benar. Nah, kalian harus hafalin ininya, teman-teman. Kalian harus ingetin kalau kalian mau bikin ya udah nine frage, kalian harus ingetin verben di awal. Kalau kita mau menggunakan kalimat biasa, verben itu kan di kedua ya. Pasti kalau kalimat biasa verben itu kedua, teman-teman. Ich lese, ich arbeite, ich fotografiere, ich spiele, ich spreche, dan lain-lain. Duh, kata mata. Eh. Nah, kalau kalian mau nanya, kalian harus mengutamakan atau mengawali verbennya terlebih dahulu, teman-teman. Kayak,
Haben Sie Auto, Arbeitst du am Wochenende, Swimmst du gern, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya contohnya, kalau misalnya lihat di sini, spills, spills titik kayak gini, spills plus do plus football, spills do football. Apakah kamu kamu bermain sepak bola? Terus kalau dijawab, ya, ya, ich spiele gern Fußball. Kata kerja, sorry, kata benda menggunakan menggunakan kapital ya teman-teman ya. Kapital. Spielst du Fußball? Ja, ich spiele gern Fußball. Apakah kamu bermain futsal? Ya, saya suka bermain futsal. Itu teman-teman. Jadi ini harus dihafalin ya. Bagian sini nih hafalkan, hafalkan. Karena kalau tidak hafal, kalian akan fatal sama seperti saya. Saya baru mengerti materi A1 saat saya A2, dan itu adalah penyesalan terbesar saya. Saya langsung dapat anjlok. Oke. Dari sini, ya udah lain Frage, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalian lagi maafkan karena aku. Oke, sip. Berarti dari sini nggak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu artikel. Itu adalah hal yang paling menyenangkan di bahasa Jerman dan paling menyusahkan dan paling merepotkan. Gitu. Bentar guys, saya mau bikin konten ah. Tutur katamu, merdu suaramu. Nah, teman-teman, sebentar, cara ngapalin Derdidas gimana, Kak? Oke, sebelum itu saya jelasin dulu. Artikel Derdidas itu sangat menyebalkan dan sangat menyenangkan ya. Itu suatu, ya, perlu saya jelasin dulu ya. Das Auto, das Buch, das Geld, die Straße, das Geld, der Stift, dan komputer, dan lain-lain. Nah, artikel itu kalau dalam bahasa Inggris itu ibarat kayak kita menjelaskan sesuatu menggunakan the, dan itu kalau di bahasa Inggris kan cuma ada dua ya teman-teman ya, R sama satu lagi apa ya saya lupa, Z, Z ya sih, Z ya, Z SHE, Z. Sorry saya nggak bisa bahasa Inggris saya kurang bagus, jelek malah hitungannya. Itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, dan Derdidas ini cuma ada di kata, dan Derdidas ini hanya ada di kata benda teman-teman. Kayak misal contoh kata benda kan kayak mobil, buku, uang, jalan, gelas, dan lain-lain. Nah, itu termasuk dengan kayak profesi juga termasuk kata benda ya, itu kan kayak dokter, terus kayak eh, pelayan, itu kan itu hitungannya kata benda ya teman-teman ya, kalau misalnya ya itu kata benda itu hitungannya. Nah, nah, terus cara ngapalin dari jas gimana Kak? Ada rumusnya. Saya buka dulu sebentar. Saya juga lupa rumusnya. Eh, Dia di das hack. Butuh tutur katamu, merdu suaramu,
wajahmu yang menawan. Derdidas. Pokoknya gini, kayak gini, saya jelasin simpel aja lah. Aslinya ada rumus rumus Derdidas itu. Rumus artikel bahasa Jerman. Nih, ada teman-teman. Kayak, tapi ini makan juga sih. Pokoknya ada teman-teman. Nanti saya share videonya cara menghafal Derdidas. Jadi kayak misal contohnya, biasanya kata benda yang berawalan itu, yang berawalannya itu misal seperti contoh di Steve, misal seperti kata contohnya itu di tablet, terus di katse, di oil, itu rata-rata itu belakangnya teman-teman. Kalau dia, kalau der sama das saya lupa caranya gimana. Tapi cara ngafalin der di das paling enak dan paling gampang itu kalian hafalin sama kata bendanya sekalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngafalin suatu kata benda, kalian jangan ngafalinnya auto, buh, gel, terus fahrat, eh, motorat dan lain-lain, tapi kalian hafalin juga artikelnya. Jadi kalau misalnya kalian kalian lagi hafalan das Auto, das Buch, das Geld, terus das Motorrad, terus di Medikamente, das Medikament, di tablet, di Katze, di Eule, itu kalian hafalin sesuai dengan kata benda yang kalian hafalkan juga teman-teman. Dan kalau lebih bagus lagi kalian buat kalimat. Kalau kalian buat kalimat, kalian lebih mudah lagi untuk menghafal itu dari saya. Kalau yang feminim maskulin itu gimana, Kak? Kalau yang feminim dan maskulin, itu contohnya gini, Kak Rifda. Itu aslinya cuma ini doang ya, teman-teman ya. Itu cuma sebutan buat der sama di sama dasnya ya. Karena kalau di kamus biasanya dia nggak make tulisan der di das, tapi tulisannya F, M, sama N neutral. Der itu Der itu disebutnya maskulin, teman-teman. Karena der itu buat laki-laki. Der Mann, terus der Kellner, der Taxifahrer, dan lain-lain. Nah, kalau das itu neutral, teman-teman. Neutral. Itu biasanya, nggak ada biasanya sih, das itu ada di mana aja. Dasbu, das auto, gak ketebak. Pokoknya kalian tuh jangan pernah nebak-nebak artikel ya, karena nggak akan guna. Guna sih, cuma terlalu berbahaya aja, karena kalau salah artikel kalian bisa disalahin. Terus di itu feminim, teman-teman. Di itu feminim, di itu feminim dan biasanya ada di eh, orang yang cewek. Kayak kalau misalnya kalian dicontohin pakai subjek itu kayak RZS. R itu der, Z itu di, das itu S itu das. Dan kalian bisa nyebut itu der maskulin, di feminim, das neutral. Gitu teman-teman. Jadi eh itu cuma contoh kalimatnya aja ya teman-teman ya, atau contoh nama dari sebutan katanya itu. Pokoknya dari Karifda ya. Karifda Karifda kalau misalnya lihat di kamus ada kata benda terus ada tulisan F, M, sama N, itu Karifda ingetin aja. M itu D ya, maskulin, F itu D, feminim, N itu das neutral. Gitu Kak Rifda. Oke? Udah jawab? Oke, Kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Gitu sih. Untuk hari, bulan, musim, mata angin, cuaca, itu semua artikel dia. Genau. Akhiran IG, ich, ismus, an, is, pakai der juga. Akhiran height, dan lain-lain itu pakai di. Untuk akhiran chen, man, nis, oh itu pakai das. Ya, itu
Itu salah satu contoh rumusnya, Kak. Salah satu rumus. Ya, genau. Itu memang rumus dari untuk menentukan artikel, tapi itu jadiin patokan aja ya. Maksudnya jangan dijadiin patokan banget, tapi dijadiin referensi aja buat jaga-jaga kalian mentok. Tapi kalau saya harap sih kalian benar-benar menghafalkan semuanya aja, karena di situ lebih aman dan lebih bagus ya, teman-teman. Lalu, oh sama ini juga tambahan untuk Kak Heli, semua semua merek ataupun semua jenis minuman beralkohol juga dia. Terus walaupun kecuali bia karena bia itu das. Sama auto itu kan das ya teman-teman. Tapi kalau untuk merek mobil dari Jerman itu pakainya der BMW, der Volkswagen dan lain-lain. Saya lupa. Lalu kita lanjut ini lesson di skip aja dulu. Terus Sahlen Abzwanzig angka di atas angka di atas 20. Oke, teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar tentang angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, und 20. Nah, Kak, gimana sih caranya kalau misalnya angkanya itu di atas 20? Caranya simpel. Misal kalian mau nulis angka 21 dalam ini ya, dalam 21. Kalian ingetin satunya duluan ya. Ein und 20. Kalau dispasiin tuh jadinya gini, guys. Ein und 20. Nah, simpel teman-teman. Satu atau atau angka yang depannya itu, angka yang belakang itu terdepan, tambahin tambahin angka puluhannya. Genau, Kak Beatrice. Jadi belakangnya dulu disebut. Seperti juga contoh kayak 68.000. Oh, itu udah ratusan. 46. 46. Seks itu berapa, teman-teman? 6. Und 40. 40 itu 40. Jadi di sini jadinya bukan 40 dan 6 ya, teman-teman ya. Atau 6 dan 40. 6 dan 40. Nah, kan seperti itu. Tapi jadinya 46 itu teman-teman. Karena kenapa? Karena Z-nya duluan, un plus 40 plus 40 gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk Cahlan Amcuan sih? Cahlan di atas 20, angka di atas 20 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Arbeiten sesuai nein, presentieren Sie, presentieren. Pluralformen. Lesen Sie die Texte in 7a noch einmal, notieren Sie die Pluralform. Oke, plural. Plural itu kata benda yang lebih dari satu. Misal contoh, ya, genau. Untuk 30 ke atas, 40 ke atas semua sama. Yang disebut itu belakangnya duluan. Belakangnya duluan. Misal kayak 30, nah, ya, 35. 35. Berarti yang disebut 5 baru 30. 3 itu dry, 5 itu fünf, 30 dreißig. Berarti jadinya fünf und dreißig gitu, teman-teman. Kalau saran saya kalau kalian mau ngafalin atau membiasakan diri dalam penggunaan angka, kalian kalau lagi naik motor atau naik mobil atau aslinya bahaya sih, cuma lebih enak kalian kalau lagi naik angkutan umum, kalian baca-bacain aja plat orang gitu kayak B bla 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 B und dreißig, und dreißig, terus sampingnya mungkin ditambahin lagi 23 gitu teman. Atau mungkin kalian nyebut nomor telepon kayak 08 08 19
0819, saya nggak mau lanjut karena itu nomor saya. Ya, begitu Kak Beatrice. Apakah terjawab? Kalau penyebutan ribuan gimana Kak? Contoh tahun lahir. Contoh tahun lahir itu ribuan menggunakan thousand, ein thousand, zwei thousand. Kalau puluhan itu bisa kayak 20, 30, 20 kan ini ya. 30, 40, 30, 40, 50 itu segini gini. Belasan itu pakainya cent. Kok plus cent. Contohnya kayak Dreisen, Funchen, Dreisen, Vierchen, Funchen, Sechchen. Kalau puluhan, makanya cik, 20, 30. Kalau 30 beda ya teman-teman. Kalau 30 selain 30, 30. Selain 30 karena 30 menggunakan SChat. SChat teman-teman. Sih. 40, 50, 90, 60, 70, 70, 80, dan lain-lainnya. Nah, kalau pakai ratusan teman-teman. Kalau ratusan itu, kalau ratusan pakainya hundred. Einhundert, 200, 200, 400, 500, 300, 600, und under. Makanya hundred teman-teman. 100, 200, 300, 100, 200, 300, itu pakainya hundred. Kalau ribuan, kemudian ribuan, makanya thousand. Ini gimana ya? Thousand. Makanya thousand teman-teman. Ribuan. Kalau kalian mau nyebut, misal saya lahir 2006. Asik 2006. Angkatan 2006 hitungannya. Jadi 2006. Oh iya, 100 ya. Shoot me light. Typo. Yang Heli. 2006. Kalian sebutnya bukan six und 2000, tapi 2006. Sebentar, saya di chat. Bentar ya guys. Sebutnya 2006, bukan six und 2000. Karena yang un itu khusus puluhan teman-teman. Misal, saya mau ngomong 2106. Jadinya 2106. 2106. Kalau saya mau ngomong 2200, 1000. 2000, iya ya. 2322. No, 2200, 2325. Jadinya 2300 Pun sih. Jadi puluhan sama aja kayak kalian nyebut puluhan biasa, pun sih. Tapi yang lainnya kalian tinggal sebutin thousand, hundrednya aja. Gitu tuh. Gitu Kak siapa tadi? Kak Beatrice. Jadi gini. Untuk jam itu kalian itu
ada babnya khusus, tapi tergantung kalau Kak Ale mau menjelaskan secara non formal ataupun formal, saya sebutin dalam formal dulu. Sebentar, sebentar. Saya di chat admin. Oke, Ustadz Mirat. Ya, untuk jam seperti biasa, kalau misalnya non formal, sorry, formal, 7.20 kalian tinggal ngomong Siben Urcuan sih, Siben Cuan Siur, Siben, saya lupa sih, udah lama nggak pernah pakai yang itu. Bentar. Saya matiin. Ya, Ustadz Mirat, halo. Ya, Kak Ale benar. Untuk membaca jam yang formal 7.20 itu dibaca biasa aja. Siben Urcuan sih. Kalau misalnya jam 8.30 half nine setengah 9 ya hitungannya. Cuma kalau misalnya emang kalian mau nyebutnya 8.30 ur try sih ya egal kalian mau nyebutnya gimana itu sebebasnya kalian. Tapi kalau misalnya pembacaan jam benar awalnya dulu baru belakangnya. Tapi kalau misalnya 20-nya jadi ganti 25 tetap ya Kak Ale ya nyebutnya limanya dulu jadi sieben ur fünf und 20 gitu teman. Sieben ur fünf und 20 gitu Kak Ale. Terjawab? Lo terjawab Kak Ale? Ya, enggak. Oke, gitu. So, ya kita lanjut ke bagian student plural dengan 8A. Oke, untuk plural. Plural itu adalah kata benda yang lebih dari satu. Misal saya mau menyebut buku, ya, buku, ein Buch. Tapi kalau bukunya ada dua, ini anggap aja buku ya, bukan word buku ya. Kalau bukunya ada dua, jadinya, sorry, kalau satu buku, dia das Buch. Kalau dua buku dan lebih dari satu, itu di Bucher. Bukunya banyak di Bucher. Sama seperti kalian lagi ngeliat satu mobil. Kalian ngeliat satu mobil. Eh, Das Auto ist sehr cool. Mobil itu sangat wow, sangat keren. Jangan. Das Auto ist sehr groß. Das Auto ist groß. Mobil itu sangat besar. Mobil itu besar. Tapi kalau kalian lagi di parkiran nih ngeliat, ngeliat banyak mobil nih, ngeliat banyak mobil nih. Kalian beda, bukan pakai is lagi, tapi di Autos sind sehr groß. Mobil-mobil itu sangat banyak, sangat banyak. Itu merajuk kepada Zain nih teman-teman. Zain. Kenapa tidak pakai is? Karena autonya banyak teman-teman. Jadinya pakai zin. Jadinya mereka, mereka, mereka. Jadi Jerman itu bahasanya itu banyak cocok logi ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya kayak Z mereka itu.
bisa kalian menggunakan sie doang, tapi kalian bisa menggunakan plural. Kayak di kinder kan daskin ya. Daskin kan satu anak ya. Di kinder anak-anak ya. Nah, iya, kalau bahasa Indonesia tinggal tambahin doang ya. Lumba, lumba, lumba. Apa coba? Daskin, anak. Di kinder, anak-anak. Banyak. Tuh, kita merajuk ke Zain. Sini. Oh ya, ini aja nih. Ini dulu deh. Limit artikel on plural. Nanti saya jelaskan di bahasa kalian sama Zain. Terus di sini kalian harus tahu ya. Banyak Kalau banyak pekerjaan, kalau di Jerman, pekerjaan itu dibedain, teman-teman. Kalian cowok, kalian cewek dibedain. Kalau kalian cowok, kalian jadi pelayan, itu Satria Perbana. Saya aslinya 2 orang. Oke, itu. Gak fokus lagi. Itu, dibedain jadi cewek cowok, teman-teman. Kalau misalnya kalian jadi pelayan, kalian cowok, misal Satria nih, Kak Satria. Ich bin Kellner. Saya seorang pelayan. Kalau misalnya ke Ale, bukan ich bin Kellner, tapi ich bin Kellnerin. Saya adalah pelayan perempuan. Begitu juga dengan Koh, Kohin. Saya adalah Koh perempuan, dan lain-lain. Fahrer, Fahrerin, arsitek, arsitektin, Verkäufer, Verkäuferin, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau menyebutkan, kalau yang cewek ya, kalau kalian mau menyebutkan eh, apa pekerjaan kalian, student, studentin, itu tambahin in di belakangnya, in, gitu ya. Kalau yang cowok tetap sama aja, student, student, terus yang lain-lain, jadi sama aja ya teman-teman ya. Gitu. Itu cuma ini ya, begitulah Jerman. Lalu sein, to be, dan haben, mempunyai. Ich habe einen kleinen Papagei. Papagei. Nggak boleh nyanyi. Kalau nyanyi kena copyright. Zain itu to be atau menjadi. Zain itu biasanya digabungkan dengan menggunakan kata sifat, teman-teman. Kayak kata sifat itu kan kayak groß, besar, schön, cantik. Terus kayak schnell, cepat, langsam, lambat, dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu makanya Zain kayak saya cantik, ich bin schön, ich bin schön, bukan schön, schön beda. Ich bin schön. Terus kalau misalnya, ini contohnya teman-teman ya, ich, temannya bin, du, temannya bis, RZS is, wir sind, ihr seid, sie, anda, sie, mereka sind. Nah, kalau sein itu contohnya seperti kayak di bahasa Inggris itu I am, teman-teman. I am Bagas. Ya, kalau kalian perkenalkan gitu ya, teman-teman. Ich bin Bagas, I am Bagas. Dubis Satria, kamu Satria. Terus kalian kalau mau mengenalkan teman kalian, dia laki-laki adalah Satria. RI Satria. Kalau misalnya kalian mau mengenalkan eh, seseorang cewek, she is Ale. She is meine Freundin. Dia teman perempuanku. R is Satria. R is meinen Freund. Dia adalah teman laki-lakiku. Nah, nah itu buat Zain ya teman-teman ya. Jadi kalian Zain itu ditemeninnya pakai kata sifat ya. Terus kalau misalnya satu itu pakainya is teman-teman. Kayak das Auto. Das Auto. S is sehr groß. Kalau misalnya contohnya kayak gini teman-teman. Ich habe Auto. S is sehr groß. Saya mempunyai mobil. Itu S-nya ini merujuk ke auto ya teman-teman ya. Karena auto itu kan das ya. Ich habe ein Auto. Jadi S-nya itu ke auto. S is sehr groß.
itu sangat besar. Kalau misalnya saya ngomongnya banyak, saya punya banyak mobil. Ich habe Autos. Nah, kalian nggak pakai S lagi teman-teman, tapi makanya Z. Zizin, Zer, Bus. Kenapa pakainya Z sama Zin? Karena kalian merujuk itu kepada mereka, kepada mobil-mobil itu, mobil-mobil di sana, mobil-mobil kalian yang banyak itu. Jadi makanya Z teman-teman. Z mereka. Kenapa pakai Zin di sini teman-teman? Karena Zin ini bareng atau Zainnya dari Z teman-teman. Nih itu Z, Zin. Jadi kalau kalian mau menyebutkan di Kinder, di Kinder, kalau misalnya kalian ngomong biar lebih luas bahasanya saya juga tuh. Saya berada di Jakarta sama profesi kak biar sekalian bahasa pekerjaan jadi bukan hanya adjektif aja kak. Ah iya, oke. Dankeschön Heli. Itu direct message, sorry sorry. Sorry. Dankeschön Kak Heli. Ya, Zain itu juga bisa ditambahkan untuk pekerjaan, keterangan, pokoknya keterangan, keterangan yang eh keterangan-keterangan kalian, misalnya kayak ich bin hungrig, terus kayak sekarang saya di Jakarta, yes bin ich im Jakarta, ada yang lain-lain kayak saya saya itu misal saya pelayan ich bin Kellner, ada ich bin Kellnerin dan lain-lain. Jadi eh, Zain itu to be ya teman-teman atau untuk menjadi. Jadi itu kalian buat menerangkan atau memberikan keterangan keterangan itu keterangan. Tangan silang. Dan pensiun Kak Heli. Eh lanjut ke bagian yang lain, Zizin dan lain-lain. Terus haben, saya atau mempunyai. Haben itu kalian bisa, contohnya tadi kayak saya contohkan ich habe Auto, saya mempunyai auto, ich habe zwei Kinder, saya mempunyai dua anak, saya mempunyai dua anak dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau menyebutkan I have ya, I have a pen, I have a apple, gitu. Ich habe Pulli, ich habe Apfel. Oh, saya nggak mau lanjutin. Nah, beda ya. Gitu teman-teman. Jadi desain itu simpelnya kalau kalian mau memberikan keterangan, kalau haben, kalau kalian mempunyai sesuatu gitu teman-teman. Dan kalian juga harus ingat haben sama seperti konjugasi lainnya, ich habe, wir haben, ihr habt, sie oder sie haben. Tapi untuk do dan LZS itu unregel, jadi kalian harus menghafal has sama hat ya teman-teman. Gak apa-apa, simple kok, gampang segampang itu. Artikel lernen, Wörterbucher. Oh ini ya. Kalau kalian mau mau ngafalin ngafalin konjugasi teman-teman. Kalau dari saran saya biasanya menggunakan Google ya teman-teman ya. Kalian tinggal nulis misal lesson conjugation atau kalian nulis di ini atau kalian biasa kalau saya juga menggunakan DikCC ya nama aplikasinya itu ada di ada di Google Play Store DikCC ini itu dia kamus menggunakan bahasa Inggris. Saya agak kesulitan bahasa Inggris aslinya cuma nggak ada pilihan lain. Itu dia lengkap, ada contoh kalimatnya juga, ada artikelnya dan ada saya lupa ada konjugasinya apa enggak cuma konjugasi biasanya saya menggunakan Google misal kalian kalian menemukan konjugasi yang kalian nggak tahu kalian tulis aja lesson conjugation nanti di Google tuh kayak dikasih kotak-kotaknya gitu dan itu simpel banget dan itu konjugasi untuk saat ini masa lalu present imperatif dan lain-lain ada di situ teman-teman. Oke. Nah ini cuma ini. Oke, di sini teman-teman, Grund, das Auto, das Krankenhaus, das Restaurant, terus di Universität, das Buch, der Komputer, der Mann, die Frau, dan lain-lain. Nah, oke, karena
sekalian saya menjelaskan dan saya mau membuang waktu. Ini adalah contoh dari soal ataupun ujian Schreiben A1 ya teman-teman ya. Schreiben A1 itu ada dua. Yang pertama itu membuat surat, yang kedua itu ini teman-teman ngisi ini. Kalian di sini dikasih kotak ya. Purnama Jonathan, Nahnama nggak ada ya, nggak ada apa namanya. Purnamanya Jonathan. Nah, di sini kalian tinggal nambah-nambahin aja. Misal, biasanya di situ dikasih lesson ya teman-teman ya. Kalian harus ngebaca. Purnama itu nama depan, familia nama itu nama belakang atau nama keluarga. Kalau misalnya di Batak itu bisa kayak Siregar dan lain-lain. Saya bukan Batak, jadi saya nggak punya nama dan saya bukan orang keren yang mempunyai nama keluarga. Walaupun saya kepengen punya kayak Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, mungkin itu kayak kelihatan keren gitu loh. Familia nama seperti contohnya kayak Purnama itu kan nama depan, familia nama nama belakang. Perkenalkan, nama saya Budiono Siregar, cita-cita saya pelaut. Jadi for namanya di sini tinggal tulis Budiono, familia namanya Siregar, Gesleh itu, Gesleh itu apa namanya tuh? Gender. Geburs datum itu. Geburs datum itu tanggal lahir, email, nomor telepon, address Straße, house number, itu em, anu alamat, alamat. Schule firma itu yang tadi apa pekerjaan dan sekolah dan lain-lain. Aduh, ada roti hangat pengen. Nah, jadi biasanya kalian tuh disebutin, dikasih penjelasan nih, dikasih lesson kayak gini nih, dikasih lesson kayak gini nih panjang kayak gini nih. Ich bin bla 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 und ich bin 22 Jahre alt. Jadi kalian nanti di sini tinggal nambah-nambahin gitu teman-teman. Gampang kok. Gian Visa sama Noni nonton. Nggak bisa, nggak ada videonya. Oke, kita sudah di akhir penghujung. Berarti kalau beliau punya 4 kata, di namanya yang tengah tuh nggak ditulis ya Kak. Cuma nama depan sama familia namanya aja. Oke, kalau misalnya punya 4 kata teman-teman. Itu kalau dalam ini kan tetap ditulis. Misalnya saya, Bagaswara Muhammad Arkansyah. Or namanya saya biasanya nulis Bagaswara Muhammad, family namanya Arkansyah. Karena karena di kalau di ujian Gute itu kan kita nulisnya for nama dulu ya, nama family namanya, nama terakhirnya dulu. Jadi saya nulis Arkansyah, terus for namanya Bagaswara Muhammad, tuh gitu kali. Jadi tetap ditulis kalau misalnya banyak namanya. Tapi nama belakang ditulisnya di family nama, begitu kali. Atau kalau biasanya jarang ya family nama tulisannya biasanya nah nama ya, nama belakang. Begitu kali. Sudah ya bitte. Ya, di sini berhobi sprechen. Kalian juga harus menghafalkan hobi ya teman-teman ya, kayak football spielen, schwimmen, dan lain-lain. Terus si Vera Braden yang tadi Gen Virinski no. Ya, Gern, Van Gen Virinski no. Montag, am Freitag, nein, das geht leider nicht. Ada, ya, ya, super. Over Arbeit, kalian harus bisa juga menanyakan ke teman-teman kalian. Kayak was sind Sie von Beruf, ada was bist du von Beruf, dan lain-lain. Was machen Sie, was machst du? Kalian bisa ya ngobrol-ngobrol aja sama teman kalian. Apalagi banyak banget nangis menyala otakku ya begitulah kali. Ini baru separuhnya. Ini baru sedikit kali karena dalam sebuah kata, misal kayak verben, kakak mau ngafalin verben. Verben itu kayak orang mikirnya kayak verben doang, kata kerja doang. Tapi aslinya ada berubah-berubah. Verben mid infinite. Nanti kalian bakal belajar modal verben, terus verben masa lampau seperti perfect dan preteritum. Lalu eh, nanti ada juga yang kalau kalian itu ada ging, gehen jadi ging, terus esen jadi is apa as gitu, lupa saya. Is itu di B1 tuh banyak.
Terus ada juga yang future, kalian bisa pakai saya akan, saya mau, saya mungkin gitu. Nah, jadi semangat buat teman-teman karena hafalannya ya banyak banget. Belum kata sifat, kata benda, dinikmatin aja. Verben und personal pronomen kayak tadi yang saya jelaskan, itu yang Konjugation, ich koche, ich arbeite, ich lese, ich spreche, ich bin, ich habe, dan lain-lainnya. Terus ya dan Frage yang tadi saya jelaskan itu rumusnya verben dulu, subjek baru keterangan lain. Dan jawabannya ya oder nein. Bestimmter artikel kayak tadi der, die das. Der, die das untuk yang biasanya plural pasti di. Dan kalian harus menghafalkan juga karena plural itu banyak yang berubah teman-teman. Kayak di puher ada juga yang nggak berubah, ada juga yang berubah cuma satu satu huruf kayak das auto, di autos dan lain-lain. Nomor singular on plural, di kilometer, di kilometer dan lain-lain. Oke, kita sudah selesai di bab 2. Besok pertemuan selanjutnya kita akan lanjut di bab 3. Jadi ya sekarang jam 21.19, 10 menit lagi. Dari sini teman-teman ada yang mau nanya bebas gak? Gak apa-apa, nanya apa aja. Oh, tadi saya lupa ngebuka ya. Oke, saya lupa ngebuka tadi. Mungkin saya tutup dulu. Hari ini kita eh, diskon 10 menit ya teman-teman ya. Karena agak cepet juga kita dan agak sedikit juga orang-orangnya. Kalau misalnya banyak saya mau bikin kuisis aslinya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Dan kasihan Allah. Terima kasih yang sudah mendengarkan Zoom hari ini. Semoga Zoom hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalian bisa mempraktekannya dan apapun yang kalian ingin kerjakan dalam bahasa Jerman ataupun pembelajaran bahasa Jerman itu lancar. Oke, kami selaku admin akan selalu mendukung kalian selagi kami bisa dan grup dijadikan tempat diskusi kalian. Oke, jadikan komunitas Glücklich Deutsch ini menjadi sarana untuk kalian belajar dan kalian mengembangkan diri dalam bahasa Jerman, teman-teman. Oke, Dankeschön alle. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ish.